Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, menjadi teladan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1-15 dan di dalam ayat yang ke-7, 8 dan 9 berkata demikian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang berbunyi, mengajar mudah, memberi teladan, ini yang perlu. Memang di dunia ini banyak guru dan penuh dengan pengajar-pengajar yang hebat. Tetapi tahukah kita bahwa dunia ini sudah kehilangan orang-orang yang bisa menjadi teladan? Bisa saja kita menjadi seorang guru hebat dan pengajar yang baik, tetapi yang paling sulit untuk kita kerjakan adalah memberi teladan yang baik dalam hidup ini. Bisa saja kita berkata kepada anak kita, kamu malas. Tetapi sudahkah kita memberi teladan tentang kerajinan? Hal inilah yang sedang hilang dari dalam dunia ini. Kita sedang kehilangan teladan-teladan yang baik dalam kehidupan ini. Demikian juga seharusnya dengan gereja. Para pelayan-pelayan Tuhan jangan hanya mengajar orang tentang hidup dalam kebenaran, tetapi kita juga harus dapat memberi teladan untuk hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Karena waktu kita bisa menjadi teladan dalam kebenaran, maka disitulah terpancar kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Nah, melalui ayat bacaan kita hari ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik. Yang pertama, dari ayat yang pertama kita belajar bahwa jika firman Tuhan beroleh kemajuan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi teladan yang baik. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Paulus tidak ingin hidup Kristen itu biasa-biasa saja. Tetapi Alkitab mau tekankan buat kita bahwa dalam hidup Kristen itu harus ada kemajuan. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, maka kita harus beroleh kemajuan. Belajar dan berjuang supaya hidup kita dapat menjadi teladan. Firman Tuhan akan beroleh kemajuan dalam hidup kita jika memang kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Yaitu jika kita memiliki hati yang kuat. Ayat yang ketiga. Apa artinya kita bicara tentang kasih Tuhan dan kuasa Tuhan? Jika kita menjadi orang yang gampang menyerah, jika kita adalah orang yang gampang putus asa, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hatinya tegar, orang yang hatinya tidak gampang diombang-ambingkan oleh ilah zaman ini. Jadi kita harus punya hati yang kuat untuk menghadapi badai dan tantangan apapun dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Yaitu jika kita hidup dalam kasih dan ketabahan. Ayat yang kelima menjelaskan, dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Kita mengasihi tetapi kita juga harus tabah. Karena kadangkala waktu kita hidup dalam kasih, tetapi orang lain tetap mengecewakan. Dan kita tidak tabah dalam menghadapinya. Kita sudah mengasihi tapi orang berlaku seenaknya dan akhirnya kita menyerah. Ini dia persoalannya. Terkadang kita berpikir kalau kita mengasihi Allah maka kita pikir semuanya jadi beres. Lalu kita kecewa.
Kita berkata, saya sudah mengasihi Tuhan, tetapi mengapa saya tidak melihat mujizatnya? Kita tidak tabah. Jadi yang Tuhan mau, dua hal ini jalan bersama-sama. Mengasihi tetapi tabah. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat menjadi teladan? Yaitu jika kita rajin. Ayat yang ke-10. Dunia akhir-akhir ini sedang berjalan dalam kemalasan. Kemudahan dan fasilitas yang canggih telah membuat banyak orang terlena dan membuang-buang banyak waktu dengan percuma. Orang lebih suka duduk-duduk sambil nonton TV, main HP, main game, berjam-jam, dan sebagainya. Karena itu dunia membutuhkan orang-orang percaya yang dapat menjadi teladan yang hidupnya rajin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ingat, ada 4 poin yang dapat kita jadikan sebagai penuntun dalam hidup kita supaya kita dapat menjadi teladan, yaitu beroleh kemajuan dari firman Tuhan, memiliki hati yang kuat, hidup dalam kasih, rajin dan tabah. Kalau semuanya itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan dahsyat, jalan-jalan kita penuh dengan kemenangan dan mujizat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pelajaran penting yang kami terima pagi hari ini, yang mau kami jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kami, bahwa sesungguhnya kami harus hidup bisa menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu beroleh kemajuan dalam hidup kami, sehingga apa yang kami dengar itu yang kami lakukan, kami hidupi, hati kami tetap menjadi kuat di dalam Tuhan, dan kami juga tetap memiliki kasih, ketabahan, bahkan kami menjadi teladan dalam kerajinan kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami berjalan dalam firman-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.